Alright, it's Opal Pod and Play. Hari ini barengan sama Willy Winarko. Sekarang kita lagi ada di Jakarta Marketing Week 2024. Dan lanjut lagi nih, ada narasumber kita yang sekarang bakal ngobrol-ngobrol karena we're talking about technology here as well. Kita bakal ngobrol barengan sama seorang software engineer in test dari Blibli. Ada Kak Siti Kalisa Ulfa. Halo Kak. Halo Mas. How's your day? Gimana? Seru ya, tadi habis sesi diskusi sama pembicara. Ya lumayan. Oke, lagi ngobrolin apa nih kalau boleh tahu untuk teman-teman yang mungkin nggak bisa hadir pada hari ini? Kalau tadi kita ngebahas tentang generative AI ya, sama impactnya di industri terkait. Oke, all about generative AI, probably semua berpikir bahwa generative AI ini bakal mengambil pekerjaan saya, katanya gitu ya. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut itu. Tapi mungkin untuk Kak Kalisa, aku pengen nanya dulu dong, atau mungkin boleh nggak sih ceritain sedikit tentang karir dan backgroundnya Kak Kalisa untuk teman-teman yang lagi menonton hari ini? Untuk sekarang saya software engineer in test di Blibli. Untuk pekerjaannya sih sehari-hari sebenarnya software engineer in test. Jadi kita tuh tanggung jawabnya ngemastiin kalau aplikasinya bug free ya. Oke, dan nge-automate untuk testingnya. Jadi testingnya itu otomasi gitu. Oh, I see. So ini kayaknya udah menjadi salah satu pivotal role juga ya untuk sebuah aplikasi atau mungkin untuk sebuah tempat seperti Blibli gitu ya. Karena di sini ibaratnya how to get consumers atau mungkin untuk usersnya biar punya experience yang lebih bug free dan lebih enak gitu ya jatuhnya. Nah, kalau untuk gimana sih Kak cara untuk bisa menjadi seorang software engineer in test? How do you do it? Mungkin karena tadi banyakan penontonnya anak-anak kuliah ya. Kalau menurut aku sih kita mulai bahkan dari semenjak kuliah coba magang. Cari proyekan bareng teman gitu. Misalnya kita ngebangun untuk ngebangun portofolio, karena portofolio itu ya penting banget karena orang yang bisa ngoding sekarang udah banyak banget coding tempat bootcamp. Karena saya sempat ngajar juga di suatu tempat coding bootcamp. Itu udah banyak sekali dan ya mungkin salah satu yang penting di IT ini ya portofolio kita juga sih yang bisa kita jual. Apa hal yang paling sulit sebagai seorang software engineer in test? Hal yang paling sulit mastiin kalau aplikasinya bug free sih. Oke. Itu berarti what do you have to do agar bisa membuat aplikasi itu jadi bug free terus? Jadi setiap kali software engineer, karena saya intestnya, software engineer nge-develop sesuatu, kita tektokan tuh sama mereka jadi kalau misalnya di aplikasi itu biasa umumnya ya ada staging. Jadi kayak aplikasinya itu di up ke mungkin kayak staging namanya, baru nanti kalau misalnya udah staging naik ke production. Nah di masa staging ini baru kita kayak ngetes aplikasinya itu udah siap belum buat dinaikin ke production. Oke. Tapi berarti that means kayaknya banyak komunikasi yang harus dilakukan di situ ya jatuhnya. Iya benar, harus antara satu sama lain gitu ya. Probably itu juga cukup challenging dong ya. Iya, kita juga benar-benar harus memahami kayak sebenarnya apa sih yang mau di-develop kayak gitu. Understanding the product itself dan pastinya apa yang value yang pengen diberikan ke usersnya gitu. Banyak nggak sih software engineer yang perempuan juga gitu? Karena aku jarang-jarang ngelihat seorang software engineer yang cewek, biasanya cowok-cowok gitu-gitu kan? Kalau di kuliah bener sih kayak cewek-cewek itu jarang banget. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah saat bekerja emang masih tetap banyakan, karena engineer tuh masih banyakan cowok ya. Tapi kalau misalnya ada aja sih cewek di setiap tim juga ada aja. Oke. Dan pastinya tapi berarti memang benar ya, di dunia kerja memang lebih sedikit gitu ya kalau cewek yang jadi software engineer, apalagi in test gitu. Sejauh ini yang saya sepengalaman saya sih emang lebih sedikit sih. Lebih sedikit ya, iya. Tapi itu berarti keunikan juga dong ya Kak Kalisa. Iya sih. Iya. Why did you wanna choose this career? Why? Karena kebetulan udah nyemplung juga sih. Jadi masuk anak IT terus kayak emang ilmunya karena seru juga kan proses ngodingnya, kayak ternyata walaupun sulit ya, tapi kayak kalau misalnya kita udah bisa solving satu problem, kita jadi kayak happy gitu kalau misalnya udah ke-solve. Ya itu sih. Oke, kalau untuk cewek sendiri masuk ke dunia seperti ini gitu ya, software engineer and stuff like that, itu peluangnya sebesar apa sih?
Menurut saya ya harusnya sih nggak terlalu beda ya, maksudnya peluang dari cewek. Cuman lebih ke peminatannya ya, kayak mungkin jumlah peminatnya emang belum sebanyak itu. Tapi kalau misalnya apakah cowok lebih berkesempatan atau enggak, harusnya sih menurut saya sejauh ini sih kalau saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini saya rasakan, saya nggak merasa dibedakan sih. Oke. Tapi untuk kakak sendiri, especially sebagai seorang software engineer, mau itu cowok atau cewek gitu ya, sebagai career path, itu ibaratnya apakah masih menjanjikan atau menurut kakak kayak oke, kayaknya harus ditweak seperti ini biar lo bisa jauh lebih bagus lagi pada saat lulus kuliah misalnya? Ya emang mungkin kalau misalnya kita lihat industri tech sekarang lagi banyak peminatnya, tapi mungkin sekarang lagi ya kita tahu lah lagi ada banyak layoff di mana-mana kan. Betul. Ya mungkin emang ya itu tadi kita harus apa ya mungkin bersaing dengan orang-orang lain. Kita juga kalau emang ingin karir di sini sebenarnya bisa banget, tapi kita harus namanya teknologi kan dia update terus nih Mas. Kayak kita nggak ngoding setahun nih mungkin udah beda banget ya. Jadi ya jangan apa ya, tetap update terus skillnya, jangan lengah. Ya itu sih kalau misalnya emang mau. Oke. Ya pokoknya teknologi sekarang tuh ibaratnya muternya tuh cepet banget ya jatuhnya. So you just gotta keep working on it, dan pastinya harus selalu update dengan apa perkembangan yang paling baru gitu ya kayak. Oke, sebelum kita menyelesaikan sesi ini, mungkin aku ada beberapa question. Ini cuman pilihan aja antara A atau B. Nanti kita tinggal dipilih aja, oke? Pilihan pertama, K-pop atau K-drama? K-pop. Oke, siap. Siapa nih? Apa ya? Aduh saya sebenarnya. Oke, K-pop aja. Dulu pas SMA suka Super Junior. Oke, gas. Ngoding atau hiking? Kayaknya sih hiking ya. Hiking ya, kayaknya lebih enak ya. Oke, kopi atau teh? Teh. Nongkrong sendirian atau nongkrong bareng teman? Bareng teman. Oke, ekstrovert kayaknya? Enggak juga sih, ambivert kali ya. Oke, tapi enak aja gitu ya nongkrong sama teman-teman. Oke. Aduh, pastinya kita seru banget nih, masih ngobrol-ngobrol pastinya di Pod and Play barengan sama Willy Winarko, masih di Jakarta Marketing Week 2024. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Khaliza, definitely dan enjoy the whole event. Thank you. Terima kasih banyak.